Pak Harican, kalau kita bicara soal reformasi, kita bernegara sebetulnya juga bicara soal kesejahteraan rakyat. Ya. Nah, kalau kita melihat indeks Gini kita aja itu sekarang masih cukup tinggi, 0,41. Iya, hampir tamat. Ya. Nah, artinya kesejahteraan rakyat kita saat ini belum bisa dibanggakan dibandingkan Orde Baru pada saat Pasti. itu. Nah, ini apa yang salah? Karena ya kita lupa, kita selama ini terpukau pada demokrasi dalam omong verbal dan normatif. Seolah-olah itu yang menjadi tujuan dari tujuan. Ya, sukses itu di situ dan pamor itu ada di situ. Oleh karena itu sila kelima kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia itu yang terabaikan. Padahal kalau kita melihat struktur dari dasar-dasar Pancasila, itu yang terpenting adalah sila kelima itu. Karena sila kelima itu yang merupakan gawe bangsa, merupakan pekerjaan bangsa. Maka dibangunlah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial, kebangsaan dan persatuan musyawarah mufakat, dan sekarang harus menyelenggarakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Intinya sebetulnya itu intinya gawe kita untuk melaksanakan tiga tujuan yang lain: mencerdaskan bangsa, melindungi tumpah darah dan penduduknya, menturut di dalam perdamaian dunia yang adil dan beradab. Ya, ini menjadi tugas-tugas konstitusional sebagai bangsa Indonesia. Tapi ini yang dilupakan. Sebab orang kepingin menjadi pemain sinetron. Terus menurut kita punya survei di CSIS itu dan di Formapi misalnya, banyak orang-orang yang banyak tampil di televisi, di surat kabar dan itu ternyata nilainya sebagai anggota DPR rendah sekali, tidak lulus justru. Tapi orang yang tidak terdengar lulus. Mengapa? Karena dia hadir dan membicarakan yang menjadi tugasnya. Nah, banyak di antara kita sekarang gampang mencari cheap popularity, electabilities, ya, yang penting. Kemampuan untuk dapat dipilih gitu ya. Ya, artinya hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri, kesejahteraan sendiri. Dicitrakan kepentingan sendiri. Ya. Sebetulnya satu tingkat lagi ini narsisme, ya toh. Ini yang terjadi. Nah, oleh karena itu saya harap yang baru dan lain kita semua dan Anda semua ini betul-betul selalu membicarakan esensi, pokok persoalan. We debate on the essence, not on the beautifulness, tetapi on the righteousness, kebenaran. Ya. Nah, sampai-sampai kalau kita bicara soal kesejahteraan nih Pak Harican, kalau kita ngelihat di jalan-jalan itu ada banyak stiker-stiker gambar tempel itu yang gambarnya Pak Harto, yang bilang katanya piye kabare, penak zamanku toh gitu. Karena mungkin kalau kita bandingkan dengan zaman itu mungkin beras murah. Iya, tapi itu ucapan itu juga pada waktu saya merdeka tahun-tahun pertama itu 46-47 itu banyak orang yang bilang enak zaman normal. Artinya zaman dijajah. Tapi itu manusia selalu membandingkan yang lampau karena yang lampau sudah tidak dirasakan lagi. Coba you ada di dalam zaman Pak Harto dan you yang ditangkap tanpa pengadilan, ya jangan kembali lagi zaman itu, kan begitu. Ya. Ya. Nah, kalau kita melihat sudah berapa 4 presiden selama 16 tahun reformasi ini, apa yang terlupakan dari pemerintahan ini sebetulnya? Ya, pemerintahan karena mereka ini menjadi presiden tiban, tidak orang-orang yang mempersiapkan, dan setelah itu juga tidak membentuk suatu tim persiapan yang baik untuk run the government yang dia
dia mendapat tugasnya itu. Artinya dia hanya mempersiapkan diri untuk menang sebagai Antara presiden di Pilpres, dan populer sebagai presiden. tapi tidak tahu apa yang harus mereka lakukan Secara konseptual tidak ada. sebagai presiden. Sangat lemah pemerintah pada umumnya. Menteri-menteri sekarang misalnya yang ngerti trade-nya, yang mengerti tugasnya sangat minim. Pendidikan misalnya. Sekarang tidak ada apa-apanya lagi, ya toh. Semua perundang-undangan pendidikan dan lain-lainnya kalau di MK kan mesti kalah, ya toh. Berarti tidak dipersiapkan dengan matang, ya toh. Itu terjadi di semua bidang, ya, hampir. Harga beras, harga semualah, you name it. Karena tidak ada concerted effort bersama-sama dan mengadakan usaha itu. Tadi saudara mengatakan Gini indeksnya pun sudah jelek. Why? Laporan GDP, GNP-nya tinggi, ya. Kita sudah mau jadi negara yang masuk di G20 ya. Gitu. Tapi pembagiannya sangat jomplang, ya. Sebab akhirnya yang dilihat, inilah sekarang pertarungan yang ada, juga menyambut presiden yang akan datang. Itu misalnya ada pemikiran orang yang menekankan pada kejayaan negara, keperkasaan negara, tidak mau dihina Malaysia, tidak mau didatengin mercusuar dipasang seenaknya saja. Oke, that is fine. Ya, tetapi orang juga bisa berargumen, kalau kamu memang gemah ripah loh jinawi di dalam negeri, itu tidak terjadi. Ya, toh. Oleh karena itu ada approach memperkasakan negara dan ada approach yang mensejahterakan rakyat. Nah, saya tidak mengadakan perbedaan yang tajam antara yang dua ini, tapi rupa-rupanya sekarang ini yang menjadi kampanye adalah dua kelompok ini, ya, kelompok yang blusak-blusuk maunya supaya harga tempe, tahu murah dijangkau rakyat. Ada yang bilang kita tidak boleh hina lagi, ya toh. Lantas pakai nogo, sosro, cabu inten misalnya. Perkasa memang, dan dua-duanya memang perlu, that is the pride. Dan harusnya kedua-duanya itu dimiliki oleh pemimpin yang tahu, yang mencari keseimbangan, ya. Just tidak menjadi pride and prejudice, ya toh. Sebab pride bisa menjadi prejudice, menjadi keirian dan ketidakstabilan, ya. This is the problem, ya. Pak Harichan, kalau kita bicara soal ini Pilpres sebentar lagi, apa yang menjadi PR utama bagi presiden kita yang terpilih nanti supaya kita nggak masih elementary lagi ini reformasi? Negara ini tidak masih anggaplah di kelas nol. Persiapan. Di persiapan, kelas persiapan. Apa yang harus dilakukan? Artinya dia harus menyusun pokok-pokok program. Setelah itu mencari orang-orang yang bakal menjadi tim saya. Tidak berdasarkan suatu kompromi kualitatif, tapi kualitas. Ya, kalau orang bilang dulu second kabinet, ya. Tapi Indonesia ini memang negara nanggung-nanggung, ya. Kita bukan negara parlementer, bukan negara presidensial yang murni. Check and balance juga bukan, karena mesti ada koalisi di dalamnya, ya toh. Jadi kita ini berarti negara bukan-bukan masih, ya toh. Oleh karena itu bagaimana negara bukan-bukan ini menjadi negara sungguh-sungguh, yaitu satu tim yang dipimpin oleh orang pemuda-pemuda Indonesia, dan saya percaya ada itu dan banyak itu yang bisa menjajakan patriotik. Nasionalisme saya kira sudah lampau, kita sudah mencapai nasionalisme kita, sudah mateng, ya. Bagaimanapun kita ini masing-masing bangga sebagai orang Indonesia. Tapi yang menjadi patriot, itu sedikit. Yang mau berkorban untuk tanah air ini, untuk tempat di mana Anda berada, untuk di tempat profesi di mana saudara bertugas. Ini yang kurang.
menjadi patriot-patriot. Baik. Pak Hari-Chan, terima kasih banyak sudah bersama kami di Bedah Politik. Kembali, terima kasih. Sukses. Ya, demikianlah perbincangan saya dengan peneliti senior dari CSIS, Hari-Chan Silalahi, dan perbincangan ini sekaligus menutup jumpa kita di Bedah Politik kali ini. Saya Rudian Danu, sampai jumpa.